Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Ananda dengan NPM 191506129. Di sini saya akan membuat sebuah sebuah jaringan yang menyalurkan untuk sekolah. Jadi sekolah itu menyalurkan ke kelas-kelas tersebut. Nah, untuk penggunaannya kita menggunakan sebuah PC, router, lalu kita menggunakan switch, lalu menggunakan cloud dan juga server. Baik, mungkin langsung saja kita ke bagian uh, perakitan dari jaringan tersebut. Yang kita gunakan pertama itu ada PC. PC yang kita gunakan kurang lebih ada 19. Mungkin bisa disesuaikan jika ingin dibuat lebih sesuai dengan penggunanya. Baik, setelah kita meletakkan 18 PC ini, kita menggunakan sebuah switch. Kita menggunakan sebuah switch. Untuk switchnya tersebut, kita gunakan satu switch untuk dua PC. Setelah kita meletakkan switch, kita meletakkan sebuah router. Jadi router di sini kita menggunakan 3 router. Jadi 3 switch itu berpatokan pada satu router. Setelah itu kita menggunakan sebuah modem DSL. Kita menggunakan DSL modem, menggunakan cloud dan juga server. Selanjutnya kita menghubungkan kabel strike ini dari PC ke masing-masing switchnya. Di sini kita menggunakan fast Ethernet 0 dihubungkan ke fast Ethernet 01. Begitu juga seterusnya, disesuaikan saja. Baik, setelah kita hubungkan dari PC ke switch, nah kita hubungkan dari switch ke router menggunakan kabel strike. Dari fast Ethernet 21 ke fast Ethernet 00. Dari fast Ethernet 21 ke fast Ethernet 10.
Nah, di sini tidak ada fase Ethernet lagi, maka kita masukkan masukkan sebuah kabel LAN. Nah, sini kita menggunakan PT router NM1CFE. Oh ya, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke port LAN-nya. Hanya kedua saja, lalu kita hidupkan kembali. Lalu kita hubungkan fase Ethernet ini ke fase Ethernet 60. Nah, begitu juga dari switch ke router. Nah, baik, sampai di sini kita sudah menghubungkan dari switch ke router. Lalu kita hubungkan router ke router, dari router 0 ke router 1, router 1 ke router 0, ke router 2 menggunakan kabel PON. Maaf. Maaf, bukan menggunakan kabel PON, kabel cross. Menggunakan fase Ethernet, ke fase Ethernet juga. Lalu dari router 1, di sini kita harus tambahkan lagi LAN-nya. Ke fase Ethernet 70. Nah, sudah. Lalu kita hubungkan dari router ini ke DSL modem menggunakan kabel strike. Karena di sini masih kurang juga, kita tambahkan kembali port LAN-nya. Lalu hidupkan kembali. Dan dari fase Ethernet 80 ke port 1. Lalu dari DSL modem ke cloud itu kita menggunakan kabel PON dari port 0 ke modem 4. Nah, lalu dari server PT ke cloud itu menggunakan kabel strike dari Ethernet 6 ke fase Ethernet 0. Ini bagian dari ininya, jaringannya. Lalu kita masuk ke konfigurasinya. Langsung ke router, CLI. Sini kita sudah 0. Nah, lalu kita masuk ke bagian konfigurasinya. Masuk ke config terminal. Nah, selanjutnya sini kita menggunakan, terlebih dahulu kita melihat dulu ini tersambung ke fase Ethernet berapa. Nah, di sini menggunakan fase Ethernet 00. Maka kita masuk ke fase Ethernet 00. Nah, di sini kita menggunakan IP DHCP. Nah, kita menggunakan nama di sini kita menggunakan kelas 7, 8, dan 9 saja. Nah, di sini kita menggunakan kelas 7A. Kelas 7A. Lalu kita setting IP-nya. Menggunakan network 19.168.1.0. Nah, ini menggunakan subnext mask-nya itu 255.255.0. Kita menggunakan IPv4 yang C. Setelah itu kita default routernya. Default router.
1. Lalu kita menggunakan DNS server 8888. Nah, sudah, kita exit. Nah, kita sudah mengkonfigurasi bagian switch yang pertama di bagian port Fastener 00. Nah, kita IPv4 di sini kita isikan dengan default router yang kita sudah buat tadi, 192.168.1.1. Subnetnya akan terisi otomatis. Lalu kita on. Kita tunggu di sini sampai dia hijau atau terhubung istilahnya. Nah, baik. Nah, di sini sudah terhubung ya, dari router ke switch 0 ini sudah terhubung. Maka di sini kita di PC-nya, kita masuk ke menu desktop, IP konfigurasi, langsung masuk ke DHCP. Nah, begitu juga PC 1. Kita ke desktop, IP konfigurasi, dan DHCP. Nah, maka di sini akan ada IP-nya pada PC-nya. Jadi 192.168.1.1.2. Lalu selanjutnya juga 1.3, begitu seterusnya. Nah, jadi kita konfigurasi dari router untuk seterusnya sampai dengan 18 PC ini. Baik, kita lanjutkan saja. Sip, masuk ke kita menggunakan IP 2, lalu 0.55.55. Nah, lalu default routernya kita menggunakan 1 di bagian belakang IP pada switchnya. 1. Lalu DNS server itu kita samakan saja semuanya 8888. Kita konfigurasi ke fast Ethernet 1.0, lalu kita 192, lalu kita masukkan 192.168.2.1 yang sudah kita taruh di default routernya tadi. Kita on-kan. Kita selanjutnya langsung ke bagian switch-nya saja agar tidak terlalu lama. Lalu kita masuk ke switch yang ketiga, yaitu fast Ethernet 6.0. Lalu kita masukkan IP DHCP ke kelas 7C. Gunakan 3.0.5. Lalu kita masukkan default router 192.168.3.1 dan DNS server. Sip. Nah, baik, di sini sudah kita konfigurasi lagi. Kita kembali ke config fast Ethernet 6.0, kita isikan di sini default routernya. Satu subnet mask, ya sudah. Nah, sembari kita menunggu yang switch ketiga selesai, kita masuk ke bagian sini, ke desktop, IP konfigurasi, DHCP, lalu PC ketiganya juga seperti itu.
Em, kita langsung saja ke PC 4-nya. Kita IP konfigurasi DHCP, lalu kita konfigurasi lagi DHCP. Nah, kita coba apakah ini sudah sukses atau belum pesan dari PC 0 ke PC 1. Baik, mungkin terlihat itu sukses pada bagian PC 0, maka di sini routernya sudah terhubung dari switch 0 ini, PC ini sudah terhubung. Mungkin selanjutnya ke bagian router 1 dan router 2. Baik, setelah kita mengkonfigurasi IP pada PC, nah selanjutnya kita mengkonfigurasi router dari router 0 ke router 1, dari router 1 ke router 2. Berikut caranya. Kita masuk ke config, lalu kita masuk ke fast Ethernet 70, tergantung pada sambungannya di sini. Sini kita menggunakan fast Ethernet 70, maka kita masuk ke fast Ethernet 70. Nah, di sini kita inputkan IP basing setelah kita aja mau menggunakan IP berapa. Nah, di sini saya menggunakan IP 192.168.10.1 dengan subnet mask 255. Nah, selanjutnya pada router 2, pada router 1, begitu juga caranya. Pada ke fast Ethernet 70, kita menggunakan IP 192.168.10. Nah, di bagian akhirnya kita bedakan angkanya. Nah, sini saya menggunakan 2. Nah, subnet mask yang 2555. Dah. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau. Mungkin kita coba untuk mencoba kirim pesan dari PC 5 ke PC 6. Masih gagal. Berarti kita mencoba untuk memasukkan ke RIP. Nah, di sini kita melakukan IP routingnya, kita menggunakan 92.168.10.0 sebagai gateway-nya. Nah, kita coba ping dari sini ke sini. Masih violet. Kita coba masukkan IP pada switch-nya. Coba kita masukkan 192 kan 10 192.168 20 192.168 30. Nah, setelah kita memasukkan semua IP pada switch ini, mungkin kita coba kembali untuk pingnya, apakah sudah berhasil atau belum. Masih belum. Kita ke bagian sini, sini kita belum masukkan IP yang sama, maka tidak bisa terhubung. Maka kita masukkan 192.168.10.0. Nah, sudah kita masukkan, mungkin kita coba ping kembali. Masih violet pada router. Nah, sini sudah sukses ya. Router 0 dan router 1-nya. Untuk PC-nya kita coba config kembali menggunakan read tadi. Kita masukkan IP pada switch-nya 6840 6850 dan 192.168.60. Nah, baik, kita coba kembali, kita kirim pesan kembali. Oke, sudah masuk. Masih violet. Sini sudah sukses ya, dari PC 5 ke PC 6 dengan perbedaan routernya. Maka sini sudah saling terhubung routernya. Nah, selanjutnya kita dari router 1 ke router 2. Di sini menggunakan kabel fast Ethernet 80. Kita ke bagian fast Ethernet 80. Nah, tadi kan kita sudah memakai IP yang 10 di bagian akhirnya. Nah, di sini kita harus membedakan sebagai addressnya. Nah, kita menggunakan 20 saja agar lebih mudah kita untuk mengingatnya. 1, terus sininya. Nah, di router 2-nya juga kita lihat terlebih dahulu. Ya, dia menggunakan fast Ethernet 70. Maka kita menggunakan fast Ethernet 70. 20 dan 2. Nah,
Sini sudah saling terhubung. Coba kita mengirimkan pesan dari router 1 ke router 2. Masih violet. Coba kita kirim kembali. Sudah terhubung ya. Tapi kita coba menggunakan PC-nya. Apakah sudah terhubung atau belum? Masih violet. Nah, di sini kita samakan sebuah RIP-nya. Tadi kita menggunakan IP 192.168.20.1 dan 2. Nah, kita mengubah sebagai gateway-nya itu kita menggunakan 20.0 di kedua routernya. Dan memasukkan IP dari switch-switchnya ini agar terhubung. 870 dan 192.168.96. Nah, di sini sudah terhubung ya. Coba kita kirim pesan. Si violet, coba kita kirim pesan kembali. Nah, di sini sudah sukses, maka dari router 1 ke router 2 sudah terhubung. Selanjutnya kita ke bagian modem ya. Bagian modem menggunakan processor N8 ya. Coba kita ke CLUD atribut ke DSL. Nah, sini kita belum masukkan dari modem 4 ke Ethernet 6-nya. Nah, kita add-kan sini untuk menghidupkan dari server ke CLUD, lalu seterusnya. Di modem DSL. Di sini kita ada konfigurasi. Kita masukkan ke bagian Ethernet 8. Baik, selanjutnya setelah kita menghidupkan CLUD-nya tadi, kita ke bagian router 2, ke config, ke Ethernet 8.0. Sini kita masukkan IP kembali 30 agar lebih mudah diingat, 31. Lalu kita on-kan. Nah, sini sudah terhubung ya. Dari servernya, coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita setting kembali. Kita setting kembali 198.32. Dengan server kita menggunakan 888. Harusnya sudah ya. Lalu kita ping kembali dari PC 5 ke PC 12. Violet. PC 5 ke PC 13. Bagian sininya belum kita ubah ya. 32 atasnya sudah kita on-kan. CLUD DSL sudah di add. Baik, selanjutnya kita ke server, kita ke bagian desktop, IP konfigurasinya. Nah, default gateway-nya sudah benar. Sini default gateway 30.0 sudah. Coba kita ping dari PC 10 ke PC 14. PC Violet. Nah, sudah sukses ya di sini. Dari PC 9 ke PC 16. PC 9 ke PC 15. Oh, sudah sukses. Jadi dari servernya kita menggunakan config dari 192.168.30.0 ini untuk default gateway-nya. Kita setting di IP konfigurasi seperti berikut. Lalu CLUD-nya kita menggunakan DSL dengan modem dari from port-nya modem to-nya Ethernet 6. Nah, maka jaringan komputer pada sekolah tersebut itu sudah selesai
dan sudah tersalurkan pada kelas-kelas. Mungkin sekian dari pembuatan jaringan pada sekolah yang saya ambil studi kasusnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.